hanya diri kita saja. Kalau mungkin kita pernah berpikir, kok ngapain ya? Hidup ini kok banyak kali orang menyakiti kita. Ya, tempat yang paling aman tentunya adalah di dalam kamarmu. Lalu putuskan semua koneksi internetmu, maka kau akan jadi orang yang paling aman. Ya kan? Tapi kalau kau senang untuk kemudian bertemu, bersosialisasi dengan orang lain, maka di semua tempat itu memiliki potensi yang sama bahwa kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin, ya, kita nggak perlu judge orang bahwa dia akan dengan sengaja untuk menyakiti hati dan perasaan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang nantinya akan memiliki gaya hidup gitu ya, yang mengampuni, maka ketika ketemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, kita berkata biasalah, namanya juga manusia, ya kan? Sebab mungkin dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sama seperti Yesus katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Ya, itu cara yang pertama yang akan membuat kita akan menjadi pribadi yang sangat dengan cepat itu bisa mengampuni, ya. Kita baca dulu dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 17. Lihat ya. Oke. Yusuf mengiburkan hati saudara-saudaranya. 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya, jadi dari sini kita bisa baca bahwa dalam puncak, gitu ya, puncak penderitaan yang harus dialami oleh seorang Yusuf, di mana penderitaannya itu diawali dari perbuatan jahat saudara-saudara sendiri. Ya, orang-orang yang seharusnya adalah menjadi orang-orang yang namanya saudara, ya. Harusnya saudara saling dukung, saling backup, gitu ya. But ini adalah dunia. So ketika kita punya saudara-saudara yang mungkin saat ini kerjanya cuma mau menyakiti hati, perasaan kita, gitu ya, biasalah, kan? Kalau ada yang curhat nanti sama kita, ya abangku, kakakku, jawab aja, biasa, ya. Sebab Tuhan itu akan pakai orang-orang yang demikian untuk kemudian mengangkat kita, yang kemudian akan membawa kita kepada satu kehidupan yang dimuliakan, diangkat oleh Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Tuhan yang buka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup pintu dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, Yusuf di sini melakukan, ya, kunci yang paling utama, yaitu ketika dia memutuskan untuk setiap waktu, ya, untuk melepaskan pengampunan. Ya, melepaskan pengampunan. Aku catat sini ada beberapa. Kita baca dulu ayat yang lain, Efesus 4 ayat 32, 23 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi harusnya ini yang paling ideal. Ya, orang-orang yang saling mengampuni. Karena ketika kita mau mengampuni, memang itu adalah keuntungan terbesar bagi orang yang siapa? Diampuni atau yang mengampuni? Hah? Yang diampuni? Oh, iya, betul. Semua betul. Keuntungan terbesar adalah bagi orang yang diampuni. Sebagian akan berkata, ya, saya lah buktinya, saya orang berdosa, kalau dosa saya diampuni, maka itu adalah keuntungan terbesar yang pernah saya terima. Tapi kemudian mungkin orang lain yang sudah melangkah lebih maju, maka dia akan berkata, keuntungan terbesar adalah orang yang
mengampuni. It's okay. Dimanapun yang saat ini mungkin kita pegang, tapi satu hal yang pasti, kita bukan mengurangi besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Malahan dengan kita mengampuni, maka anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dari pengampunan dosa itu menjadi luar biasa kita terima dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita harus punya satu keyakinan bahwa mengampuni itu adalah anugerah yang terbesar. Sebab yang pertama, hanya orang yang hidup bisa mengampuni. Kalau sudah mati, gak ada perlu mengampuni. Amin. Jadi kalau saat ini mungkin kita dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa begitu ya, untuk kita mengampuni, ingatlah baik-baik, berarti kau masih hidup. Masih hidup. Nah, karena kalau udah mati, gak perlu mengampuni. Dan memang tidak bisa lagi mengampuni, maka entahlah, ada orang pepatah Batak itu ya, merdomo di tanah narara, ya kan? Saking dendamnya dia, lebih baik kita jumpa di tanah kematian nanti. Wow, itu bodoh sekali. Ya, itu bodoh sekali. Jadi orang yang sifatnya itu nyimpan kesalahan, ya kan? Itu kan dendam ya. Kayak kata tadi saudaranya Yusuf tadi, saking mereka sadarnya ya betapa jahatnya, udahlah nanti pura-pura lah kita bilang pas bapaknya udah mati, ini pesan bapak kita, tanya ya kan, ampunilah saudara-saudara. Saking udah paniknya gitu, saudara-saudara Yusuf udah panik, gawat gitu nih, Yusuf udah jadi orang besar, kita dulu yang ya mereka nggak sadar, harusnya mereka berpikir, karena kita rupanya dia ya. Coba kalau kita dulu gak menjahatin dia, mungkin Yusuf gak bisa jadi orang nomor 2. Harusnya mereka bisa aja bilang gitu ya kan. Tapi ya itu tadi, orang yang motivasinya memang jahat, itu tidak akan bisa pernah melihat kebaikan Tuhan di dalam apa yang mereka kerjakan. Nanti kita lihat ternyata Yusuf yang bisa membaca itu, tapi saudara-saudaranya itu memang pure evil gitu loh. Ya, murni jahat gitu. Nah, niatnya itu benar-benar memang buruk banget gitu. Jadi kalau ini pelajaran yang harus kita benar-benar sadari ya, bahwa terkadang yang paling menyakiti kita itu adalah orang yang kita pikir selama ini harusnya kita sayang ya. Mungkin orang yang nggak kita sayang, ya dia mungkin lakukan sesuatu kesalahan atau dia menyakiti kita, ya nggak sakit-sakit banget lah. Kalau udah pernah saling bilang I love you, you love me, we love-lovean, ya kan? itu sakitnya tuh di sini gitu. Kalau kemudian kita merasa dia nggak fair gitu, kok dia buat gitu ya sama saya? Apa dia nggak ngerti apa yang saya rasakan gitu ya kan? Gitu ya. Dan itu sakitnya memang benar-benar akan lebih sakit, dan disitulah akan kita dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang bisa dengan sangat mudah mengampuni. Ya. Nah itu sebabnya mungkin kalau kita agak lari dikit gitu ya. Nah kita semua sekarang masih muda ya kalian kan, pasti pengennya nanti hidup dalam rumah tangga. Ya kalau nggak pengen juga nggak apa-apa, bebas. Pak saya nggak mau berumah tangga, wes, good. Tapi buat yang pengen berumah tangga, maka ini adalah latihan yang paling harus kalian kerjakan. Belajar mengampuni. Ya, kalau udah bisa mengampuni antara suami istri, wah itu mengampuni di luar sana mah gampang banget lah. Orang mau buat apapun, kan dunia milik kita berdua. Yang lain pada ngontrak lah tuh, kita nggak perlu pusing di sana ya. Tapi nanti kita akan lihat sendiri, ya gak usah di suami istri pak, ya kan? Kamu masih pacaran pak, ya. Paling bisa mengampuni itu seminggu pak, ya kan? Besok-besok ya udah hitung kesalahan. Hari ini kau gini, semalam kau buat kayak gini, wah dicatetin gitu ya, dicatetin. Dulu kamu pun kayak gitu sama ibu, ya kan? Ada buku diari, harian. Tapi lebih banyak, ya harusnya isinya itu lebih banyak memuji gitu ya. Tapi terselip juga kekesalan yang kemudian akan disimpan di dalam buku harian itu. Wah itu nggak kebayang
Kalau udah masuk dalam pernikahan, maka itu akan kalau diikuti, wah bisa nggak bisa habis. Tapi karena kita punya tekad, kita punya kesadaran bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni, maka nggak ada gunanya lagi itu memiliki hubungan cinta kasih dengan orang yang kita sayang. Nggak bisa. Itu akan bisa dengan sekejap mata habislah sudah. Tidak ada harapan. Ya. Tapi kalau kita sudah mengerti benar nanti dengan konsep ini bahwa ketika saya mengampuni, sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah saya duluan. Ya, yang menerima anugerah terbesar itu adalah saya yang mengampuni. Itu harus dimulai dari diri kita dulu. Ya, amin. Ada banyak quote-quote yang dibuat. Nampak nggak? Maya Angelou bilang, it's one of the greatest gifts you can give yourself to forgive. Jadi kalau kau pengen punya hadiah yang paling besar, hadiahkanlah dirimu ketika kau mengampuni, memaafkan orang lain. Bisa katakan amin? Ya kan? Coba praktekin aja tuh langsung. Ketika ada orang menyakitin perasaan kita, kesal gak? Marah gak? Marah dong. Itu kan fisiologis. Gak ada orang ketika disakiti waduh sakit itu. Ya. Tapi tahu gak apa obatnya? Yes. Ternyata obatnya mengampuni. Tapi logika orang sejak dulu di perjanjian lama juga dibilang mata ganti mata, gigi ganti. Apa yang saya rasa, dia harus kita pikir itulah yang akan menyembuhkan rasa sakit kita. Sampai situ sudah paham? Contoh kita kehilangan uang, maka kita pikir yang akan menyembuhkan rasa kehilangan uang itu adalah dengan mendapatkan uang. No. Itu kita pikir, karena kita pikir yang hilang uang maka harusnya datang uang. Ketika orang buat jahat sama kita, maka harusnya orang itu juga mengalami hal yang jahat. Dengan itu kita berpikir kita sembuh. Respon fisiologis manusia itu. Gennya udah begitu, DNA-nya begitu. Aksi sama dengan min reaksi. Cuma beda di minusnya aja. Tapi ketika min tambah re jadi aksi juga. Aksi sama dengan aksi. Itu kan? Negatifnya reaksi. Jadi kalau negatif sama re digabungin kan jadi positif juga. Ya aksi dan aksi lah. So apa yang kau alami, apa yang kau buat sama saya harus ku berbuat kepadamu. Akhirnya rasa sakit itu akan terus ada. Karena pada faktanya tidak bisa juga. Ya kan? Sekalipun mungkin kita akan memiliki kekuatan, kita balaskan juga itu sama dia. Oke. Satu waktu, dua waktu mungkin kita bisa rasa lega ya. Nah, mungkin kita yang cowok-cowok senang bertinju ya kan. Tinju kau, tinju lagi. Ku tinju lagi, timpu-timpuan. Puasnya iya puas. Pada waktu tinju-tinjuan Pak. Siap buat tinju-tinjuan tidur malam-malam apa rasanya? Berdenyut. Bayangin aja mungkin waktu kau ditinju, lalu kemudian yang kau lakukan adalah run away. Lari. Iya enggak? Orang akan bilang kita pengecut mungkin. Tapi bayangkan ketika orang bilang kita pengecut, malamnya kita bisa tidur dengan tenang. Katakan amin. Kayak gitu pengampunan itu. Maka kalau kita mau kasih hadiah yang terbaik dalam hidup kita, sering-seringlah mengampuni. Kau akan dapat hadiah. Itu kita lagi bingung-bingung gitu ya kan. Sering kan kita nggak tahu mau rasa apa kan. Hidup ini nggak semangat. Yang mau gitu ya. Tiba-tiba ada orang nyakitin kita. Nah, itu kesempatan. Kau bisa kasih hadiah sama dirimu. Ampuni dia. Langsung kau rasa apa? Lega nggak? Ada yang pernah nyadar gitu ya, kalau mengampuni itu akan menghasilkan kelegaan? Ada ya? Tapi kalau ditanya jujur sama kita, mengampuni itu gampang atau susah? Susah. Loh, katanya mau lega. Bisa nyadar ya? Kenapa itu terjadi? Karena pengampunan itu letaknya masih di dalam
otak kognitif kita. Di pusat ini, otak depan. Oh ya, kata Alkitab kita harus mengampuni. Nah ya. Tapi ketika ada satu perbuatan yang jahat datang kepada kita, maka seringkali yang muncul dalam reaksi kita adalah dari medula spinalis. Itu yang namanya apa? Refleks. Ingat ya? Refleks kita itu adalah fight or flight. Tapi lebih sering orang akan bisa mengukur kekuatannya. Ya? Medula spinalis ini jago kali nih. Dia bisa mengukur mana yang dia harus fight, mana yang bisa harus flight, lari. Kalau dia tadi flight, it's okay. Aduh, itu bagus, refleks itu perlu dijaga itu flight itu. Masalahnya kita sering salah menempatkan refleks. Untuk yang seharusnya kita fight, kita flight. Kalau ada pelajaran yang sulit gitu ya. Aduh, gue gak ngerti banget nih pelajaran ini. Refleksnya apa? Harusnya fight. Ini terjadi apa? Flight. Lari ya. Tapi coba kalau ada orang nyakitin kita, refleksnya apa coba? Fight. Kalau disuruh flight gak mau. Udah deh, gigi, gak usah pikirin. Gak bisa. Aku mikirin tiap hari. Ya. Jadi persoalan terbesarnya adalah bukan salah ibu mengandung kita. Bukan salah ibu, kitanya yang salah. Kenapa? Kita tidak punya cukup modal dalam pikiran kita untuk bisa benar-benar paham bahwa refleks itu kan dilatih, ya kan? Orang main musik itu latihan refleks. Kalau semuanya diandalkan di otak, delay deh nanti, lambat. Yang udah harus ketuknya ganti kunci, gak ganti kunci ya? Apa ya? Udah terlambat 1 ketuk, 2 ketuk, ya. Tapi karena refleks dia bagus, dia nggak perlu mikir, dia udah tahu. Oh nanti ke C, oh nanti ke A minor, udah tahu. Refleks. Maka sekarang yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus latihan refleks, mengampuni. Pakailah fight dan flight itu dengan cara yang benar. Jangan kebalik. Ketemu pelajaran sulit, singkat pelajarannya. Ketemu orang yang jahat, lari aja. Paham ya? Jangan ketemu pelajaran sulit, flight. Udahlah, nggak sanggup aku, pergi aku. Lah elah, di situ dia ngalah. Ya kalah lah. Terus ketemu orang yang petentengan, apa lo? Main kita. Ya elah, pelajaran sekutil gini, lu lari. Terus ada orang petentengan, lu lawan. Bodoh apa kagak? Bodoh. Terus kita nangis gitu dengan kehidupan kita. Tuhan kok gini kehidupan saya ya? Oh rasanya saya tuh gak diberkati Tuhan. Rasanya Tuhan begitu jauh dari saya. Oh come on man. Harusnya Tuhan itu ada waktu kau fight. Dan Tuhan itu ada waktu kau flight. Kalau kau tempatkan fight or flightnya pada tempat yang tepat. Sebab ketika kau mengalami kesulitan dengan pelajaranmu, Tuhan ada di dalam pelajaranmu itu supaya kau fight. Tapi kemudian kau memilih itu flight, Tuhan tetap ada di depan buku itu. Kau yang udah pergi, terus kau cari-cari di mana Tuhan? Mau. Sama kayak orang jahat sama kita. Kalau ada musuh sama kita, jangan dilawan. Sebab Tuhan udah bilang pembalasan itu adalah hakku. Kau harus pergi, biar Tuhan di sana yang kerja untukmu. Sebab itu bukan perangmu. It's not your battle. Okay? Wow, kasih dong hadiah sama diri sendiri dengan mengampuni. Mengampuni. Yang kedua itu ada lagi, it's not an easy journey. Mengampuni itu bukan perjalanan yang mudah. Aku gak bilang sama kalian gampang mengampuni, enggak. Tapi
itu akan membawa kita ke satu tempat, to get to a place where you forgive people. Cuma itu adalah tempat yang sangat powerful. Kenapa? Karena itu akan membebaskan dirimu. Wow. Kalau kita benci sama seseorang, pengennya kita memenjarakan dia kan? Faktanya yang kita penjara siapa? Diri sendiri. Sebab lebih banyak musuh itu peliharaan dengan happy-happy aja di luar sana, Pak. Enggak? Kalau kita ingat musuh kita, enak aja dia ya, maunya dia ya, maunya dia, kita yang terus gemeretak gigi kita. Sementara kawan ketawa ketiwi di sana. Mending ketawa ketiwi, makin sore dia nyakitin kita. Kenapa itu terjadi? Kayak yang beberapa minggu lalu kita bilang, bara apinya numpuk di mana? Kepala kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tidak melakukan yang baik terhadap dia. Jadi dia makin enak lah menyakiti kita. Udahlah kita kayak cacing kepanasan ditengoknya. Ya enggak? Kan cacing kepanasan kan? Hah? Iyalah. Muka kita buat jam 12 kalau ada dia, ya enggak? Coba deh kita senyum-senyum di hadapan dia, beria-ria di hadapan dia, menari-nari di hadapan dia, menunjukkan kualitas yang terbaik di hadapan dia. Wah, tinggal tunggu waktu lah sampai botak kepalanya kena bara api, kira-kira gitu. Sampai dia gak tahan lagi. Aduh, gue gak tahan nyakitin itu orang. Masa makin gue sakitin dia makin ketawa-ketawa. At least dia mikir secara negatif, mungkin dia mikir, udah gila memang kawan itu. Sampai kali aku melawan orang. Nah, terus masalah buat lo kalau dia pikir kita gila? Kan kagak. Yang penting dia akan berhenti pada waktunya. Katakan amin. Saya mau mengampuni dia setiap waktu. Forgiveness doesn't excuse their behavior. Kita bukan berarti cuma terima-terima aja perbuatan orang yang jahat. Forgiveness prevents their behavior, mencegah perilaku mereka merusak hati kita. Sebab itu kita mengampuni, hati kita aman. Dia mau buat apa, hati kita santai aja, anteng-anteng aja, no problem. Yes, mungkin waktu pertama kali dilakukan, Tuhan, sampai itu Tuhan bilang apa? Ampuni. Terus kita jawab, ya Tuhan. Wow. Langsung hati kita itu dipulihkan. Katakan amin. Itu kayak kita kontak gitu, darah mengalir dengan lancar, vasodilatasi. Wajah tersenyum, endorfin keluar di otak kita. Wow. Gak ada zat lain di dalam tubuh kita yang bisa mengalahkan kesenangan yang ditimbulkan oleh endorfin. Dan itu zat yang ajaib itu. Udah keluar endorfin ini, rasa lompat dari bawah ini ke atas ini bisa kita. Kalau memang diperlukan pada waktu itu, ya kan? Cuma kan Tuhan bilang ada tangga, lu naik tangga aja apa salahnya juga. Apalagi kalau coba-coba lompat. Tapi musuh kita akan lihat bahwa kita orang yang kuat, kita orang yang diberkati, kita orang yang dibela oleh Tuhan, kita orang yang akan dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Itu kata si Mahatma Gandhi. Jadi kalau kau mengampuni bukan karena kau lemah, sebaliknya orang yang mengampuni adalah orang yang paling kuat. You are very strong. Forgive others, not because they deserve forgiveness. Bukan karena mereka layak untuk memaafkan. No. Tapi karena kau layak untuk damai. Bisa ya? Gak bisa memaafkan dia. Udah sering kali. Enak kali gak?
Kita bilang gitu kan, enak kali dia kan. Halo, kita bilang gitu kan, enak kali dia. Hah? Enak kali dia. Aku balik bilang, ketika kau mengampuni bukan dia yang enak, bilang kita dong. Terus kok payah banget sih ngampuni? Iya benar. Ada bapak juga kalau dipraktek gitu ya, waduh, tepuk jidat lah. Tapi aku pikir ya sudah, semua mungkin perlu waktu Tuhan. Ketika kita bilang, ampuni aja bu, ampuni aja deh, ampuni aja kak, nggak bisa dong. Kadang mau semangat gitu ya, menyadarkan dia lagi ya. Tapi kita mikir ya udahlah, habis juga tenaga Tuhan. Aku bilang, ya terserah ibu aja. Paling bulan depan dia datang kontrol, udah bisa ngampuni, udah mulai ya, enak kok. Ya itulah dok, tensinya udah mulai turun. Amin. Nah kan, bulan depan kamu udah kayak happy ya, sudahlah, udah bisa, udah nggak kepikirkan lagi dok. Oke, good. Ya, bisa paham ya? Jadi bukan karena orang itu layak diampuni, enggak lah, mereka enggak layak gitu loh. Tapi kita yang layak untuk selalu merasakan damai sejahtera. Karena kita orang baiknya, amin. Siapa orang baiknya? Kita kan? Nah gitu. Ampuni aja. Forgiveness is a strange thing. Aneh banget ya. Sometimes lebih mudah mengampuni musuh daripada teman. Nah, ya kan? It can be hardest of all. Paling susah lah mengampuni orang yang kita cintai. Ya, aku mau bilang ini quote-nya dunia. Memang dia dari dunia. Kalau cintanya itu adalah cinta dunia. Tapi kau harus belajar mencintai dengan cintanya Tuhan. Agapao, agape, cinta tanpa syarat. I love you no matter what. Ya kan? Jadi bukan I love you because, I love you no matter what. I love you 3000 pun putus sama gua. Ya kan? I love you no matter what. 10,000 putus. I love you no matter what. Oh yes. No matter what. No matter what. No matter what. Amin. Belajarlah mencintai dengan seperti itu. Gak apa-apa. Lagi pacaran kami pak. Ini gak apa-apa. Kan tahu juga tujuan pacaran mau jadi menikah enggak? Nah terus kalau kau nggak belajar waktu pacaran, belajarnya kapan? Waktu menikah? No matter what. Daging. Frustrasi lah kau pas menikah nanti. Kayak gini rupanya pernikahan. Jangan. Waktu pacaran kau no matter what. I love you no matter what. Cuma satu yang dihindari waktu pacaran. Ya janganlah berhubungan suami istri, orang suami istri. Amin. Itu aja, itu jangan. Sebab kalau kau lakukan, kalian dua rugi. Enaknya sesaat. Sesudah itu apa? Gak ada lagi. Udah jadi gak bisa lagi belajar nomor ruwet tadi. Udah jadi palsu. Palsu. Itu kan kenikmatan sesaat aja. Siap itu udahlah. Dikejar-kejar lah kalian. Ya kalau memang tadi jadi menikah kalian oke lah. Tapi menikah waktu kuliah kan kurang seru gitu ya. Ya boleh-boleh aja kan, nggak ada juga yang kita bilang menikah waktu kuliah. Ya coba ada lagi aku bilang. Kan aku fair aja loh. Aku ngajarkan apa yang dalam Alkitab. Kalau kau nggak tahan lagi, menikah. Jangan coba-coba sebelum menikah, itu bodoh. Makanya supaya kau bisa menikmati pernikahan itu, belajar dulu mencintai no matter what. Temukan sisi terburuk dari pasanganmu, lalu kau ampuni dia, kau terima dia apa adanya. Itu adalah cinta sejatimu.
Merwa, tepuk tangan untuk itu. Senang kali ya Pak Bas gitu. Kenapa saya harus mengampuni setiap waktu, ya kan? Ini aku sok-sok belajar buat quote ya kan, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah dan membuat keadaan menjadi lebih buruk gitu. Itu motivasi Bapak. Kenapa aku harus terus-menerus setiap waktu cepat mengampuni? Kenapa? Semakin cepat aku mengampuni, semakin mencegah diriku mengambil keputusan yang salah. Jadi ketika ada orang bersalah sama aku harus dengan cepat-cepat ampuni dulu, forgive, supaya aku dapat damai. Kalau aku dapat damai, maka lanjutannya adalah aku akan melakukan tindakan yang positif. Paham ya maksudnya? Nah itu yang ku buktikan sendiri gitu. Misalnya dalam hal ketemu pasien, kita semua pasti pengen dong nanti pasiennya janganlah cuma Doremi pasien kita ya kan, nggak keren banget gitu. Tapi kan nggak ada orang yang bisa tiba-tiba langsung pasiennya solasi Doremi langsung banyak, kan nggak ada. Semua dari Doremi. Nah tapi ketika ketemu dengan pasien Doremi, nanti kalian pelajari mana potensi yang lebih besar untuk membuat kalian jadi terkenal di mana-mana di seluruh Indonesia. Pasien yang baik-baik keluarganya atau pasien yang ngeyel, gitu loh ya. Itu nanti kalian temukan sendiri bahwa potensi yang terbesar untuk membuat kalian terkenal hanya kalau kalian ketemu sama keluarga pasien dan pasien yang ngeyel, dan kalian berhasil mendapatkan cintanya. Woi, itu kok langsung terkenal di mana-mana. Iya, bener loh. Tante ya, ini di Bangsal. Ini ada 3 pasien. Pasien ngeyel banget. Waduh, pokoknya ampun kita ampun. Ini baik. Asal udah kita visit ke sini, susah lah hidup kita. Karena pertama jumpa langsung ada keluhan. Minimal keluhan, kok lama kali dokter datang? Mau jawab apa coba? Dalam hati, gak tahu diri gue nih. BPJS. Jalan BPJS. Sedangkan pasien umum aja gak pernah nanya gitu sama kita. Lama kan dokter datang? Ini udah kesakitan dan macam. Ya. Kalau yang ini, iya dok, udah mulai enakan, ini dokter baik, ya. Tapi kalau ini, kita kemudian gak usah deh banyak cakap aja sama mereka. Kau fokus aja dengan hal yang harus kau lakukan yang baik. Gak usah kau jawab semua apa yang dia lontarkan samamu. Cukup kau bilang, halo bu, pagi bu, atau udah siang bu, gimana kabarnya bu? Bisa baik gak? Tadi dia ngomong dulu apa? Kalau berapa kali sih datang? Selamat siang bu, mana? Yang masih sakit mana bu? Kok gitu aja, kau senyum, kau santai, ya, oke. Itu dia yang pegang kunci untuk dirinya sendiri mau menikmati kebahagiaan atau tidak gitu loh. Kita udah kasih kue sama dia. Kalau kemudian dia memutuskan akhirnya untuk terus menyerang kita, it's okay, kasih aja kue depan dia. Kue kasih. Sampai dia nyadar sendiri, gue bodoh banget. Nah, kita sadar, sabar, kasih terus yang baik. Udah, nanti yang ini pasti nasihatin ini. Dokter itu udah capek, ibu pun kok gitu kali. Kita cuma ngapain? Nonton aja, dinasihatinya sama sebenarnya. Udah, nanti yang ini ceritain tentang kita. Waduh, dokter itu baik itu. Orang yang jahat sama dia tetap baik. Kalau orang baik sama orang yang baik itu apa? Wajar. Nggak ada plus-plusnya di situ. Bisa paham ya?
Tapi coba kalau tadi itu bawa palingan orang ini juga bela kita. Yalah wajar lah dokter itu betul ya? Wajar nggak dokter yang marah? Lah ya wajar. Terus kalau kita dikenalkan di dunia sana, ya wajar ya dokter itu marah. Gitu ya ceritanya. Wajar ya dokter itu marah. Berarti kita cuma jadi dokter yang nothing special. Tapi waktu dia bilang, dokter itu baik kali, marah-marah pukul ke pasien itu. Dokter itu nggak bisa marah. Nah, bisa paham ya? 1 persatu, 2, 3. Katanya gini dok, katanya kamu disuruh sama dokter. Memang yang datang sama aku sih pasiennya lebih banyak psikosomatik lah, kira-kira gitu lah. Yang stres aja gitu. Ya Tuhan pun tahu loh kekuatan dan kemampuan kita, ya kan? Awak bukan konsultan, awak kerjanya di tipe C rumah sakit. Pemeriksaan pun tak ada, cuma darah rutin, urin rutin. Paham? Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi kita harus membuat keputusan setiap waktu untuk mengampuni. Supaya apa? Kau jangan salah langkah. Dan membuat keadaanmu menjadi lebih buruk. Kau kuliah di mana? Siapa sih yang bilang? Tapi kalau kuliah di mana? UI. Tambah. Nanti mau bilang sama kalian, jangan itu yang dikenal orang, Tuhanmu dikenal orang, dirimu. Karena lebih banyak ini sekarang manusia sakitnya psikosomatik. Bukan karena jagonya kau teori ngasih obat ini, kombinasi ini, lalu sembuh pasien. Kalau psikosomatiknya bukan obatmu, mukamu. Paham ya? Amin. So kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Tapi waktu kita mengambil keputusan dengan seperti ini, langkah-langkah yang kalian ambil itu pasti itu akan membuat keadaan menjadi baik. Itu sebabnya tadi fight or flight tadi dihubungkan. Kita fight atau flight. Kau harus tempatkan pada tempatnya. Kalau kita sudah menjadi orang yang luar biasa penguasaan dirinya, maka kau bisa fight setiap waktu. Sebab kau tahu apa yang kau fightkan. Kau mengerti benar. Ketika ada orang jahat, jangan kau lawan dia dengan yang jahat. Kalau kau belum bisa lawan dia dengan yang jahat, pakai flightnya, lari dulu. Get away from that place. It's not safe for you. Datang sama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, pengharapanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Kalau kita nggak tahu mau buat apa, flight lah. Tapi larilah mendekat kepada Tuhan. Lari dekat sama Tuhan.
Minimal kau tidak lakukan yang jahat kepada orang yang menjahatimu. Sebab waktu kau melakukan yang jahat terhadap yang menjahatimu, gak ada apa-apanya, gak ada berkat. Waktu kita bingung, it's okay. Kadang kita panik. Flight. Panik memang flight loh. Tapi kau tahu kau lari kemana? Kau berlari kepada Tuhan. Kau datang berdoa, sujud berdoa dan tanya Tuhan, what shall I do? Apa yang harus kukerjakan Tuhan saat ini? Dan dengar Tuhan mau ngomong apa dalam hidup kita. Amin. Terakhir, Kejadian 50 ayat 19-20. Baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, melihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Ini Yusuf. Itu adalah buah dari pengampunan demi pengampunan yang Yusuf lepaskan setiap hari. Dan yang pertama diampuni itu pasti adalah saudara-saudaranya. Sejak daripada saudara-saudara yang melakukan perbuatan jahat kepada dia, Yusuf memilih mengampuni. Mana buktinya? Ketika bapaknya nyuruh Yusuf, antar dulu ini makanan untuk abang-abangmu. Bisa saja Yusuf di tengah jalan taruh racun sianida, lalu kemudian abang-abangnya akan selesailah orang yang berbuat jahat terhadap dia. Kita pikir ketika ada orang jahat kepada kita, maka masalah kita selesai ketika dia tanpa sadar kita bilang, aduh maunya coba dia mati. Mati aja maunya. Kirim nanti ke nirwana kita bilang, iya kan? Ya. Yusuf di tengah-tengah misteri daripada jalan kehidupan yang dia pun nggak tahu Tuhan mau bawa kemana hidupnya. Dia cuma pegang satu hal. Aku hanya boleh melakukan hal yang baik. Aku harus mengampuni. Sebab kalau nggak ada saudaranya, Yusuf nggak mungkin dibuang ke sumur. Mana mungkin si Yakub kemudian, sini, kau anak kesayanganku, itu ada sumur. Kayaknya kau harus masuk sumur supaya kau jadi orang hebat. Aduh. Pasti bapaknya itu manggil, kau homeschooling, sini kau. Nanti kalau kau ke sekolah kan keluar sana ketemu kau orang jahat, jadi jahat pula. Kau sini kau homeschooling. Kalau homeschooling dia mana bisa dia sampai ke Mesir sana? Nggak jadi dia perdana. Nggak jadi dia menyelamatkan, memelihara satu bangsa yang besar. Mulai perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang jahat di sekitarmu, jangan-jangan Tuhan mau pada aku untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Aku harus mengampuni. Kasih roti, kasih minum. Waduh, Tuhan itu baiklah. Kita bisa dengan cepat menghubung-hubungkan Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Wow. Yang kasih modalnya Tuhan. Asal kau mau ikut apa maunya Tuhan. Hidangannya Tuhan sediakan. Betamu sudah menghalangi dari tadi kita bilang sama musuh kita. Gak pernah kita bilang kurang ajar kan semuanya. Sadar diri kan semuanya. Itu malah bilang, guys, bestie, come here bestie. Aku punya berkat Tuhan yang begitu besar sehingga aku pengen kalian makan bersama-sama denganku. Come on, makan. Kira-kira nggak mau deh, gue GoFoodin juga boleh, right? Mengampuni. Ia yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow. Asalkan kau mau hidup mengampuni,
pasti kau tetap dibuat Tuhan tampilnya itu steady banget lah, keren habis lah. Oke, keren itu orang-orang yang mungkin pada awalnya benci sama kita itu akan dia ternganga-nganga gitu, lihat kau dan yang ya, memang ya kan, kita jagonya cuma sampai di ayat yang itu. Memang kau jahat sama aku, memang kau jahat, memang kau jahat. Kalau disuruh kita mengingat semua kejahatan yang pernah kita terima dalam hidup kita, satu hari satu malam bisa tidak selesai kita ngomong terus tentang kejahatan orang lain. Tapi bisakah kita berkata dari semua kejahatan yang kau lakukan, Tuhan kerjakan untuk kebaikan? Jadi mandok mau lihat mau sudah gitu bilang. Ini kira-kira gitu nih. Mandok hatanya sih sebenarnya. Datang semua abang-abangnya itu kan. Bang biar dia nambah. Iya kan? Ini suatu dijagal si Yusuf Bonita katanya. Udah mau dijagal katanya kan. Yusuf bilang, jangan takut, udah kamu mah biar. Tapi yang dengar udah mau terkencing-kencing semua. Gawat dari ya kan? Takut sebab aku ini bukan pengganti Yusuf menyadari kalau kita memutuskan untuk tidak mengampuni, maka kita kadang bertindak seperti Allah. Acting like God. Apa namanya? Kelihatan. Ya kan? Bertindak seperti seakan-akan kita adalah Allah. Tuhan aja mau mengampuni, bah. Bahasa si Joseph kan Allah. Ya, pengopung itu apa ya kan mengampuni pengopung. Ya. Udah pengopungnya. Nanti bilang karena nggak kau yang rasa katanya pula. Aku bilang iya mah, aku rasa kayak pacarannya. Aku bilang pun yang kurasakan, pasti aku bilang karena bukan itu yang aku rasakan. Nanti aku bilang kayak gitu, aku bilang. Terus teropong lah. Tapi sakit kali kepala aku dokter. Karena mau habis kata-kata. Ya Pung, udah resepkan obatnya Pung ya. Masih sabar lagi punya, tapi ingat Pung, kalau Opung ngampuni nanti hilang ya kepala Opung salah. Ya kan? Itu lah bisa kita bilang kan, susah kan? Sesusah kita pun juga ketika disuruh untuk ampunilah, maafkanlah, udahlah itu, just let it go, semua itu let it go, peaceful gitu, penuh dengan damai. Kalau orang paling penting ya. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin ada yang sampai sekarang belum bisa kau maafkan dalam hidup. Oke? Ya, nggak salah juga sih. Sekarang dibilangin ya kan, mantap kita bisa bantu kasih support gitu ya kan. Ada yang belum bisa kau maafkan sampai dengan saat ini? Kau malu. Kau akan dapat peace. Yang nggak pernah kau rasakan. Waduh, narkoba manapun nggak bisa mengimbangi. Sekilo sabu-sabu kali gitu ya, nggak bisa. Damai yang kuberikan kepadamu itu akan kita rasakan. Ayo, jangan buang kesempatan. Ada yang belum maafkan? Siapa yang murid? Oh, Florence. Otnian ya? Bisa? Allah. Indah. Raya. Sinda satu lagi ya? Mana dia? Raya? Si apa dia?